Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Abdul Fikri untuk menyampaikan keselamatan dan keselamatan kerja yang berjudul pencegahan bahaya kebakaran dan penggunaan APAR. Nah, tujuan di sini yaitu memberikan pengetahuan kepada mahasiswa atau bahasan tentang fenomena kebakaran melalui penjelasan konsep dasar api dan kebakaran. Harapan sasarannya yaitu menjelaskan serta dapat memahami pengertian tentang fenomena kebakaran dan mampu melakukan antisipasi pencegahan kebakaran dengan menggunakan prinsip konsep dasar api, karena kebakaran itu timbul dari api yang kecil akhirnya membesar dan tidak terkendalikan. Adapun kebakaran yang sifatnya tidak begitu besar itu masih bisa digunakan dengan alat pemadam api ringan. Kalau sudah besar berarti kita menggunakan seperti mobil kebakaran ya. Nah, fenomena api, api itu menyala ya karena adanya cahaya ya dan panas dari suatu bahan yang sedang terbakar ya. Kemudian kalau udah menjadi terbakar, dia akan berubah sifat kimianya dan berubah pula menjadi zat-zat baru ya. Dan ini adalah fenomena api mulai dari tempat asal terjadinya api, mulai dari satu titik yang tidak diduga sampai dia menjadi puncak, menjadi pembakaran atau api yang membesar ya. Nah, ini adalah segitiga api ya. Di sini ada yang menjadi faktor penting itu adalah udara, panas, dan bahan bakar. Nah, kalau untuk isolasi, karena isolasi berhubungan dengan udara, berarti udaranya harus kita hilangkan. Caranya di sini kita gambarkan dalam sebuah lilin ya. Jadi kalau lilin ini kita tutup dengan gelas yang kedap udara, maka api di lilin tersebut akan mati. Begitu juga kalau untuk penguraian BBM, ya kalau lilinnya habis ya apinya maka padam juga. Kemudian dari sisi panas ya, sisi panas ini berarti kita harus melakukan pendinginan dengan cara memadamkan api dengan menggunakan air. Nah, pencegahan kebakaran itu ya kita harus cegah mulai dini ya, mulai dari mengontrol faktor-faktor yang terjadinya api itu bisa timbul, yaitu seperti tadi yang di segitiga api itu ada oksigen, bahan bakar, dan sumber penyalaan itu harus kita buang ya, kita harus cegah supaya tidak akan muncul terjadinya api ya. Termasuk ruang penyimpanan, kemudian kita harus jauhkan dari sumber penyalaan api dan sebagainya ya. Kemudian kalau di workshop ya seperti di industri ya seperti kegiatan pengelasan itu harus benar-benar di tempat yang steril ya, harus di tempat benar-benar yang sudah disediakan ya. Karena kalau orang yang mengelas itu asapnya juga bisa membuat atau mengganggu kesehatan. Kemudian cahaya dari orang tukang las itu bisa membuat mata bisa menjadi iritasi kalau tidak menggunakan topeng ya. Kemudian kita harus juga mencegah terjadinya kebocoran gas dan sebaiknya harus dipasang flashback arrestor pada saluran full gas ya, supaya kita mengetahui bahwa ini kedeteksi ada gas yang bocor atau tidak ya. Nah, ini kita masuk ke pemadaman kebakaran. Nah, sebelum kita masuk cara penggunaan APAR dan memadamkan api yang terbakar, nah kita harus tahu ya persiapan dan pelaksanaan pemadam kebakaran, yaitu caranya dengan bagaimana sih cara menggunakan APAR. Kemudian ada pembagian tugas per kelompok. Misalkan api itu udah besar, berarti kita tidak bisa menggunakan APAR lagi, karena APAR itu hanya untuk yang sifatnya apinya yang nggak begitu membesar dan tidak terkendalikan. Tapi kalau bisa dikendalikan bisa menggunakan APAR ya. Kemudian adanya sistem komunikasi antar regu ya. Nah, alat pemadam api berbentuk tabung ya. APAR itu adalah alat api yang berbentuk tabung yang kecil, kemudian beratnya berkisar antara 1 sampai 16 kg. Kalau lebih itu berarti ya menggunakan mobil kebakaran ya atau kereta dorong itu. Nah, ini adalah jenis-jenis media APAR ya. Dan bagian APAR itu ada yang ada ini ya, bagian-bagiannya ada partnya ya. Kalau ini adalah safety pin, jadi sebelum kita gunakan kuncinya pengamannya itu harus kita lepas ya. Kemudian ini tuasnya untuk kita mengeluarkan isi APAR. Kemudian ada selangnya, kemudian nozzle. Nah, nozzle jadi kalau kita mau memadam api kita sebaiknya memegang nozzle-nya ya di sini, sehingga nanti apinya itu bisa kita arahkan, kita swing ya. Kemudian ada labelnya,
ada pressure gauge-nya. Jadi sebelum digunakan kita lihat dulu ini jarumnya ini berada di warna merah atau hijau. Kalau warna merah berarti isinya udah kosong, udah habis. Kalau masih hijau berarti masih ada ya. Nah, ini penempatan apar harus mudah terlihat, mudah terjangkau, tersebar, tidak terkumpul, tidak terkunci, dan disesuaikan dengan situasi kondisi ya. Kalau misalnya kita taruh di tembok, nah seharusnya tidak boleh terlalu tinggi dengan ukuran tubuh manusia ya, minimal 50 cm dari lantai ya. Penggunaan apar sendiri ini ya ini seperti ini. Buka kunci pengamannya, arahkan semprotan, terus kita pergunakan tegak, kemudian tegak menggenggamnya juga harus benar untuk menyemprotkannya. Nah, ini cara penggunaan apar yang cepat dan tepat ya. Ikuti arah angin, tidak boleh berlawanan. Kemudian sudutnya kita agak membungkuk ya, lebih kurang 30 derajat ya. Dan kita langsung kenakan ke sumber apinya, tidak boleh ke atas. Kalau ke atas ini percuma, apinya lama padamnya. Tapi kalau kita langsung ke sumber dasar apinya, maka apinya akan cepat padam ya. Kemudian yang terakhir yaitu perlu adanya perawatan rutin dan pemeriksaan rutin. Baik, sampai di sini presentasinya. Kemudian saya perlihatkan videonya ya. Video penggunaan Pak. Kita saksikan secara bersama-sama. Oke, demikian dari video K3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.